Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yasin Arapuri, bersama rekan saya, Arye Agus Saputra, dari kelas 3C D3 Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan pengujian laporan keuangan Fajar Elektronik. Untuk menu perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, kas, bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal memorial. Ini sudah dianggap benar oleh auditor, sehingga kita akan memulai pengauditan di bagian neraca lajur. Ini adalah neraca lajur yang dibuat oleh klien. Karena kita sebagai auditor tidak boleh mengganggu file asli yang diberikan oleh klien, untuk itu kita harus membuat neraca lajur versi auditor sendiri. Kita tinggal mengcopy neraca lajur yang dibuat oleh klien. Untuk nomor perkiraannya, kita bisa mengcopy nomor perkiraan yang dibuat oleh klien. Bentar. Kenapa nggak bisa di-copy? Karena di nomor perkiraan klien memakai rumus interlink, antarlink, makanya kita tidak bisa copy. Kita bisa memakai rumus antarlink. Habis itu kita rapikan neraca lajurnya. Kita buat di sini auditor. Untuk mengetahui apakah adanya kesalahan pencatatan atau di bagian neraca lajur, caranya kita bisa melakukan dengan cara memastikan satu persatu apakah neraca lajur yang dibuat oleh auditor semuanya sudah memakai rumus atau tidak. Ternyata klien kita sudah membuat neraca lajur semuanya dengan rumus. Tetapi bisa dilihat di bagian keseimbangan, di keseimbangan klien kita tidak balance.
Kita tidak boleh mengeditnya di sini, kita harus mengedit di kertas kerja yang kita buat tadi. Untuk laba rugi, kita bisa memakai rumus perkiraan, yaitu sama dengan jika kredit besar daripada debit, maka kredit dikurang debit. Jika tidak, maka 0. Kreditnya itu sama dengan jika kurang debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit, jika tidak maka 0. Itu di bagian neraca lajur ini. Di bagian neraca kita bisa memakai rumus yang sama. Maaf, ada kesalahan rumus. Untuk laba rugi sesuai dengan laba rugi yang dibuat klien, yaitu Rp16.724.271. Bedanya di keseimbangan. Karena di keseimbangan ini klien memakai rumus hanya yaitu R sama dengan 42, seharusnya rumusnya itu sama dengan sum keseimbangan. Kita bisa ngopi rumus ini ke samping. Sekarang di bagian keseimbangan kita sudah balance. Dan karena di neraca lajur tidak adanya perbedaan, makanya kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Karena di keseimbangan ini, klien hanya salah memasukkan rumus. Setelah itu kita lanjut ke buku besar. Sama seperti neraca lajur tadi, kita harus mengcopy buku besar yang dibuat oleh klien. Ini merupakan buku besar menurut editor. Kita beri judul auditor. Untuk nomor perkiraannya, kita bisa copy nomor perkiraan yang ada di buku besar klien. Setelah itu, kita harus mencek satu persatu apakah buku besar ini sudah ada, apakah klien membuat buku besar ini semuanya sudah dengan rumus atau klien ada lupa membuatkan rumus. Untuk saldo awal, kita bisa mengambil dari neraca awal saldo awal kas menurut auditor dan kliennya sama. Ternyata di bagian debit kas, klien tidak mencatat menggunakan rumus. Untuk itu kita memasukkan yang memakai rumus. Caranya kita bisa mengakui rumus yang ada di kredit. Masukkan di bagian debit. Untuk F ini kita ganti jadi E.
ternyata ada perbedaan antara kas debit menurut klien dengan kas debit menurut auditor. Dan untuk di bagian kas hanya satu itu perbedaan yang kita temukan. Untuk itu kita membutuhkan satu lagi buku besar untuk mencatat selisihnya. Kita bisa ngopi yang bagi ini. Kita rapikan dulu kertas kerja kita. Untuk selisihnya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan kas debit yang dicatat oleh klien dikurangi kas debit menurut auditor. Untuk bagian kredit kita bisa menggunakan juga sama seperti debit, itu kita tinggal mengurangkan buku besar kredit menurut klien dikurang menurut auditor. Itu kita bisa mengopi rumus ini ke bawah. Untuk saldo awalnya tidak usah kita buat, kita kosongkan saja. Jadi ada selisih sebesar 3.905.000. Selanjutnya kita cek buku besar bank. Saldo awalnya kita ambil dari neraca awal. Ternyata di bagian debit bank, klien tidak menggunakan rumus, tapi memasukkan angka secara manual. Itu kita perlu perbaiki. F-nya kita ganti jadi E. Untuk mencatat selisih antara pencatatan auditor dan klien, kita masukkan di buku besar selisih yang kita buat tadi. Sama dengan saldo debit menurut klien kurangi saldo debit menurut auditor. Untuk kredit sama dengan tadi, saldo kredit menurut klien dikurangi saldo kredit menurut auditor. Kita tinggal copy rumusnya ke bawah. Ada selisih yaitu sebesar 40 juta. Selanjutnya kita cek buku besar piutang dagang. Ambil dari neraca awal piutang dagang. Di piutang dagang, di bagian kredit kas, klien tidak mencatatkan menggunakan rumus. Itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan
kredit menurut klien itu kita bisa mendengar rumus ini. E-nya kita ganti jadi F. Setelah itu kita mencatat selisihnya. Sama dengan sisi debit menurut klien dikurangi sisi debit menurut auditor. Untuk kreditnya itu sama dengan sisi kredit menurut klien dikurang sisi kredit menurut auditor. Kita bisa mengcopy rumus ini ke bawah. Ada selisih sebesar 3.905.000. Setelah itu kita mencek buku besar persediaan barang dagang. Untuk saldo awal kita ambil dari neraca awal. Oke. Untuk persediaan barang dagang sudah sesuai, semuanya klien sudah mencatat menggunakan rumus. Dan untuk debit, untuk persediaan barang dagang tidak ada selisih pencatatan. Itu kita lanjut ke perlengkapan. Kapan yang catat auditor dengan klien juga sudah sesuai. Untuk saldo awalnya untuk perlengkapan untuk rumus buku besar klien sudah mencatat semuanya dengan menggunakan rumus. Perlengkapan tidak ada selisih pencatatan antara auditor dengan klien. Setelah itu kita masuk ke buku besar PPN masukan. Kita ambil dulu masukan perkiraannya. Setelah itu saldo awal PPN masukan dari neraca awal. Untuk saldo awalnya sudah sama, kita cek bagian lain.
Untuk PPN masukan tidak ada masalah. Hasilnya 0 karena pencatatan dari klien dengan auditor itu sama. Setelah PPN masukkan, kita cek buku besar setetap itu bagian bangunan. Kita lihat dulu saldo awalnya. Awal bangunan 500 juta. Sesuai dengan yang dicatat oleh klien. Buku besar bangunan tidak ada masalah. Setelah itu kita cek humas, buku besar akumulasi penyusutan bangunan. Untuk akumulasi penyusutan bangunan, untuk saldo awal ternyata klien mencatatnya secara manual. Itu kita pastikan dulu apakah sesuai dengan neraca awal. Buku besar akumulasi penyusutan bangunan. Neracanya tidak ada masalah. Oke, untuk akumulasi penyusutan bangunannya tidak ada masalah. Setelah itu kita mengecek bagian buku besar peralatan. Saldo peralatan 24.675.000. Sudah sama. Oke, untuk peralatan juga tidak ada masalah. Setelah itu kita masuk buku besar akumulasi penyusutan peralatan. Dan untuk neraca saldo awalnya, klien tidak menggunakan rumus, itu kita akan memberikan rumus, antar linknya. Peralatan sebesar 15 juta. Saldo awalnya sudah sesuai yang dicatat oleh klien dan auditor.
Oke, untuk akumulasi penyusutan peralatan juga tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan memeriksa buku besar kendaraan. Saldo awal kendaraan 293 juta. Kita sesuai. Oke, untuk buku besar kendaraan juga tidak ada masalah. Lanjut ke buku besar selanjutnya, itu buku besar akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, belanja awal, saldo awal, penyusutan kendaraan sudah sesuai yang dicatat klien dan auditor, itu sama. Oke, untuk akumulasi penyusutan kendaraan itu tidak ada masalah. Itu kita masuk pemeriksaan buku besar utang dagang. Saldo utang dagang 152.779.500. Oke, sudah sama dengan yang dicetak auditor dan klien. Ternyata di bagian bank auditor tidak menuliskan rumus. Ya, klien tidak mencatat dengan menggunakan rumus, tapi dengan manual. Itu kita akan memberikan rumus. F-nya kita ganti jadi E. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada terjadi selisih. Nanti itu akan kita buat di buku besar selisih kita. Sama dengan sisi debit bagian klien dikurangi sisi debit oleh bagian auditor. Untuk kredit juga seperti itu. Kita tarik rumus ke bawah. Rp40 juta. Ada selisih sebesar 40 juta. Jadi di atas juga ada 40 juta. Selanjutnya PPN keluaran. Sama dengan PPN keluaran. Kita cek dulu apakah ada kesalahan pada rumus. Untuk PPN keluaran tidak ada masalah.
PPN keluaran menurut auditor dan yang tidak ada masalah, maka semestinya tidak ada. Setelah itu kita cek hutang bank, buku besar hutang bank. Saldo awalnya hutang bank 360 juta, sudah sama yang awalnya. Kita cek rumus. Oke, tidak ada masalah untuk hutang bank. Oke, kita lanjut. Cek buku besar. Modal Tuana ini. Awalnya neraca awal, saldo awal modal Tuana nilai itu 1.472.478.480 rupiah. Oke, sudah sesuai dengan yang dicatat klien. Untuk modal juga tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan cek buku besar prive Tuana ini. Cek neraca awal apakah ada prive awal? Oh, tidak ada. Cek rumus. Oke, untuk prive juga tidak ada masalah. Oke, setelah itu kita akan audit buku besar penjualan. Penjualan juga tidak ada masalah. Itu kita akan mencek ikhtisar laba rugi kita. Buku besar ikhtisar laba rugi klien. Untuk buku besar ikhtisar laba rugi klien tidak ada masalah. Melakukan pengauditan untuk buku besar pembelian. Pembelian juga tidak ada masalah.
audit untuk buku besar potongan pembelian. Oke, untuk potongan pembelian tidak ada masalah. Di situ kita cek beban gaji. Beban gaji juga tidak ada masalah. Buku besar beban LAT. Buku besar beban LAT juga tidak ada masalah. Itu buku besar beban perlengkapan. Untuk beban perlengkapan kita cek dulu. Oke, beban perlengkapan tidak ada masalah. Setelah itu untuk beban penyusutan bangunan. Di bagian beban penyusutan bangunan juga tidak ada masalah. Beban penyusutan peralatan. Juga tidak ada masalah. Beban penyusutan kendaraan. Dasar beban penyusutan kendaraan juga tidak ada masalah. Setelah itu buku besar beban bunga. Beban bunga juga tidak ada masalah. Itu buku besar beban bahan bakar kendaraan. Untuk buku besar beban bahan bakar kendaraan juga tidak ada masalah. Setelah itu kita lakukan audit pada beban lain-lain. Beban lain-lain juga tidak ada masalah. Baiklah, selanjutnya kita akan mengaudit buku besar setelah penutupan. Caranya sama. Bagian kas. Kita ambil dari neraca awalnya, neraca awal yang diberikan oleh klien. Oke, untuk buku besar penutupan kas tidak ada. Setelah itu bank. Awal bank. Buku besar setelah penutupan bank juga tidak ada. Setelah itu piutang dagang. Piutang dagang juga tidak ada masalah. Setelah itu persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagang juga tidak ada masalah. Itu kita cek yang buku besar perlengkapan.
perlengkapan juga tidak ada masalah. Itu PPN masukan. Oke, untuk PPN masukan juga tidak ada masalah. Setelah itu bangunan. Oke, untuk bangunan juga tidak ada masalah. Setelah itu akumulasi penyusutan bangunan. Dan untuk akumulasi penyusutan bangunannya juga tidak ada masalah. Itu peralatan. Nah, untuk peralatan juga tidak ada masalah. Setelah itu akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatannya juga tidak ada masalah. Itu kendaraan. Kendaraannya juga tidak ada masalah. Setelah itu besar akumulasi penyusutan kendaraan. Sejauh ini belum ada masalah untuk buku besar setelah penutupan, tetapi hanya saja klien kita untuk saldo awal tidak memakai rumus, klien hanya menginputkan secara manual. Seharusnya untuk saldo awal klien memakai rumus. Hutang dagang. Neraca awal hutang dagang. Untuk hutang dagang kita juga tidak ada masalah. Hutang dagang klien juga tidak ada masalah. Setelah itu PPN keluaran. Buku besar PPN keluarannya juga tidak ada masalah. Lanjut ke hutang bank. Hutang banknya juga tidak ada masalah. Yaitu modal tuan Naili. Maaf, salah memasukkan nilai perkiraan. Saldo awal modal tuan Naili. Oke, untuk modal tidak ada masalah. Selanjutnya kita lanjut ke prefect. Untuk prefect juga tidak ada masalah. Itu kita lanjut ke penjualan.
Penjualan juga tidak ada masalah. Kita lanjut ke ikhtisar laba rugi. Dan untuk ikhtisar laba rugi juga tidak ada masalah. Setelah itu kita lanjut ke pembelian. Pembelian juga tidak ada masalah. Itu kita lanjut ke potongan pembelian. Untuk potongan pembelian juga tidak ada masalah. Setelah itu kita lanjut ke beban gaji. Beban gaji juga tidak ada masalah. Itu lanjut ke beban LAT. Beban LAT kita juga tidak ada masalah. Kita lanjut ke beban kelengkapan. Perlengkapan kita juga tidak ada masalah. Kita lanjut ke beban penyusutan. Beban penyusutan yang dibuat oleh klien juga tidak ada masalah. Lanjut ke beban penyusutan peralatan. Oke, untuk penyusutan peralatan yang dibuat klien juga tidak ada masalah. Lanjut ke beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan yang dibuat klien juga tidak ada masalah. Setelah itu ke beban bunga. Beban bunga yang dibuat klien juga tidak ada masalah. Setelah itu beban bahan bakar kendaraan. Beban bahan bakar kendaraan yang dibuat klien juga tidak ada masalah. Setelah itu beban lain-lain. Ke beban lain-lain yang dibuat klien juga tidak ada masalah. Karena buku besar menurut auditor dengan menurut klien ada beberapa perbedaan. Oleh karena itu, di neraca lajur, auditor juga harus merubah rumus. Itu di bagian kreditnya. Karena neraca lajur yang awalnya itu merujuk ke buku besar yang dibuat oleh klien. Sekarang kita merujuk ke buku besar yang dibuat oleh auditor. Di bagian P. Kita lihat N3 jadi P. Kita tarik ke bawah rumusnya. Ada perbedaan yang menurut auditor dengan menurut klien. Neraca saldo menurut auditor yaitu sebesar 2.911.972.699 rupiah. Kita
lihat yang bagian laba ruginya. F8. Walaupun ada perbedaan, tetapi laba rugi menurut auditor dan laba rugi menurut klien itu sama. Oke, setelah itu kita masuk ke laporan laba rugi. Ini adalah laporan laba rugi yang dibuat oleh klien. Kita harus membuat laporan laba rugi menurut auditor. Perkiraannya kita bisa ambil yang sini. Copy paste saja ke bawah. Oke. Itu kita rapikan laba rugi yang versi auditor. Karena rumus penjualan ini merujuk ke buku besar yang dibuat oleh klien, karena rumusnya merujuk ke buku besar yang dibuat klien, oleh karena itu kita harus mengedit dulu. Karena penjualan di laba rugi ini merujuk ke neraca lajur yang dibuat oleh klien, itu kita harus mengedit rumusnya dulu. Kita harus merujuk ke neraca lajur yang sudah dibuat oleh auditor. Neraca lajur di sini. Kita cek neraca lajurnya dulu. Oke, kita merujuknya nanti ke neraca lajur ini yang sudah dibuat oleh auditor. Persediaan barang dagang ini merujuk ke persediaan barang dagang buku besar klien. Kita ambil ke buku besar yang menurut auditor. Persediaan barang dagang. Ini merujuknya ke neraca lajur yang dibuat oleh klien. Kita ganti dulu rujukannya ke yang sudah dibuat oleh auditor. Cek pembelian 379 di pembelian. Oke, sudah. Ini juga kita ganti. TUD-nya tidak ada masalah, persediaan barang dagang akhir, PP HAM cek dulu.
ini yang harusnya O. Dan gaji oke, sudah sesuai. Baruki beban hubungannya ada perbedaan di laba bersih. Kita cari dulu. Sama dengan laba kotor penjualan dikurangi beban lain-lain dikurangi beban di luar usaha. Jadi kita cek kenapa ada selisih di antara laporan laba rugi menurut klien dengan laporan laba rugi menurut auditor. Rumusnya sudah sama. Oke. Oh iya, perbedaannya di persediaan barang dagang awal. Maaf, saya sama memasukkan seharusnya BB-nya kita ambil itu saldo awal. Oke, sudah sama. Untuk laporan laba rugi menurut auditor dan menurut klien juga sudah sama. LPM, di LPM tidak ada masalah karena laporan laba rugi dan PV-nya itu sudah sama. Coba kita rujuk ke kita tidak boleh mengganggu laporan yang sudah diberikan oleh klien. Kita buat sendiri versi auditor. Nanti merujukannya ke lajur-lajur yang sudah dibuat auditor. Modal itu sama, pengeluaran laba rugi. Ini kita akan untuk previewnya kita merujuk ke neraca lajur yang sudah dibuat oleh auditor. Oke. Untuk modal akhir tidak ada masalah. Untuk modal akhir yang dibuat oleh pajak elektronik dengan yang dibuat auditor itu sama, yaitu kita masuk ke neraca. Ini merupakan neraca yang dibuat oleh klien. Kita harus buat neraca versi auditor.
muslim itu ini. Hapus dulu karena tidak sesuai. Tolong copy shall. Ini versi auditor. Oke, kita rapikan dulu kertas kerjanya. Ini neraca lajur ini masih merujuk kepada neraca lajur yang dibuat oleh klien. Kita ganti rujukannya ke yang dibuat oleh auditor. Tetap jumlah. Untuk jumlahnya sudah sesuai jumlah. Oke. Ke tetap. Ganti dulu rujukannya. Oke, kita ganti lagi dulu rujukannya. Untuk modal tuan Naili kita ambil dari laporan perubahan modal yang versi auditor. Oke, total aktiva dengan total pasifanya sudah balance, tetapi total aktiva dan pasifa menurut auditor dengan klien itu ada perbedaan. Letaknya itu pada total jumlah aktiva lancarnya. Karena adanya perbedaan, kita membutuhkan satu lagi neraca, itu neraca selisihnya. Oke, kita rapikan dulu neracanya di selisih. Mencari selisihnya, kita tinggal mengurangkan yang aktiva lancar menurut auditor dengan aktiva lancar menurut klien.
9 dikurang plus 9. Oke, sudah sesuai, kita tinggal tarik bawah saja. Ada selisih di bagian kas sebesar 3.905.000, bagian bank 40 juta, bagian piutang dagang 3.905.000. Total selisih di bagian lancarnya itu sebesar 40 juta. Oke, sini 40 juta. Begitu juga untuk bagian liabilitasnya, itu tinggal kita kurangi hutang dagang menurut klien dengan hutang dagang menurut auditor. Oke. Untuk laba rugi, untuk perubahan modalnya kita tinggal kurangi modal menurut klien dengan modal menurut klien kurang modal menurut auditor. Oke, sini ada selisih sebesar 40 juta. Selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Ini merupakan laporan arus kas yang sudah dibuat oleh klien kita secara elektronik. Kita buat ada versi auditor. Kita rapikan dulu arus kasnya. Cek. Oke. Nah, cara journey kas ini. Oke, untuk kas misalnya ini rujukannya ke kas. Masukkan rujukannya ke kas, jadi tidak ada masalah. Pembayaran pajak pertambahan nilai. Jika BP 171 171 ini untuk MPR. Oke, kita baca dulu yang laporan kasnya. Jika BBL 171 lebih besar dari buku besar 75, maka neraca awal dikurang neraca awal 10 kurang. Jika BBM keluaran dengan 75, BBM masukan besar
neraca awal, saldo awal, neraca awal J10 dikurang neraca awal G14. Neraca awal J10 dikurang neraca awal G14. Jika buku besar 171 lebih besar dari buku besar G75, maka neraca awal S10 dibilang neraca awal B14. B10 E10 dikurang 14. E10 kurang 14. Kurang. Pada saat pencarian tadi di bagian neraca PPN keluaran dan PPN masukan itu tidak ada selisih, maka tidak ada masalah kalau kita mengcopy yang ini. Untuk saldo kas per 1 Desember 2008. Neraca awal sama dengan neraca awal kas ditambah neraca awal bank. Sama, tidak ada masalah di bagian laporan arus kasnya. Untuk pengauditan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arye Agus Saputra. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap saldo piutang dagang pada voucher elektronik. Kita cek satu persatu, dimulai dari saldo awal bulan. Oke, saldo awal bulan diinputkan dengan sendiri. Selanjutnya, saldo akhir bulan kita coba perhatikan apakah sudah diinputkan menggunakan rumus atau belum. Baik. Oke, ada satu yang belum menggunakan rumus, yaitu dari Bapak Arma. Maka karena laporannya sudah dikirimkan oleh klien tidak dapat diubah, maka kita buat kopinya. Oke. Kita tarik saja ke bawah. Oke, di sini jumlahnya adalah Rp115.334.900. Ini bisa kita konfirmasi dengan cara cek di sheet neraca pada perkiraan yang telah dibuat oleh auditor untuk kasus piutang dagang. Di sini angkanya sebesar Rp115.334.900. Berarti angkanya sama pada piutang kita. Kita bisa buatkan untuk melihatkan selisihnya. Kita copy lagi untuk sheet tadi.
Oke, pada bagian ini dapat kita lihat bahwa selisih terjadi pada Bapak Arma sebesar 3.905. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan pencatatan. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan kepada sheet hutang. Kita cek satu persatu. Oke. Baik, di sini ada pada hutang Sharp Electronic. Pada daftar hutang Fajar Elektronik ini terdapat pada Sharp Electronic tidak memasukkan angka menggunakan rumus. Jadi kita lakukan perbaikan dengan cara kita copy, karena tidak diizinkan untuk mengubah laporan yang telah diserahkan oleh klien. Oke, kita tarik cek ke atas. Di sini bisa kita lihat bahwa saldo Sharp Electronic berubah menjadi Rp73.133.900. Ini dapat kita konfirmasi jumlah akhirnya sebesar 132.639.740 ini ke sheet neraca. Di sini kita lihat pada bagian auditor bahwa hutang dagang senilai Rp132.639.740. Angka yang sama yang terdapat pada saldo hutang kita. Kita bisa buatkan selisihnya. Oke, kita blok untuk memberikan jarak. Kemudian dirapikan. Kita tarik ke bawah. Ada selisih sebesar 40 juta pada Sharp Electronic. Di sini hanya kesalahan pencatatan saja, jadi tidak harus ada jurnal penyesuaian. Selanjutnya itu jurnal penutup. Kita lihat satu persatu. Pada jurnal penutup ini laba rugi, kemudian modal tunai dan jumlah. Di sini tidak ada yang salah dari jurnal penutup yang telah diserahkan oleh klien. Jadi tidak ada yang harus diubah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap neraca setelah penutupan, di mana pada neraca setelah penutupan ini terdapat sedikit kesalahan penginputan rumus, jadi kita copy. Oke, di bagian sini karena kita lihat
untuk rumus yang di bagian sini kita perbaiki, karena di sini seharusnya untuk auditor itu auditor J, kemudian di sini P. Oke, kita perbaiki langsung ke neraca saldo setelah penutupan. Kita ganti. Oke, kita ke bawah. Coba cek lagi apakah sudah. Oke, sudah ya. Bagian sini tetap sama. Perbaiki rumusnya. Setelah kita masukkan rumusnya, kita lakukan pengujian untuk selisih. Kita tag, Ctrl C, oke. Oke, tidak ada selisih antara yang dilaporkan oleh klien dengan yang kita audit. Selanjutnya kita masuk kepada buku pembantu piutang. Di sini kita lihat satu persatu apakah sudah benar rumus yang diinputkan atau belum. Oke. Untuk bagian saldo kredit ini sepertinya harusnya ini tidak menggunakan rumus antar sheet, tapi menggunakan rumus sum if. Kita coba copy untuk seluruh buku pembantunya. Kita enter. Oke, kita ubah tanggal ini di sini. Oops, maaf. Kita ubah, Ctrl C, kita copy paste value kan. Ya begitu. Kemudian ini kita sheet, dan ini kita ambil rumusnya menggunakan rumus sum if. Itu pada tanggal 4. Kekas tanggal 4. Oke, angkanya sama namun rumusnya berbeda. Begitu juga untuk pelunasan di tanggal 5. Kita pakai rumus sum if.
Oke, nilainya sama. Oke, benar tapi dengan rumus yang berbeda. Lakukan untuk buku pembantu yang lainnya, kita copy tanggalnya. Oke, begitu. Rumusnya benar ya. Sampai ke bawah. Untuk tanggalnya juga demikian. Oke, di sini juga belum menggunakan rumus. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Gunakan rumus sum if. Kita lihat nanti di sheet kas tanggal 1. Oke. Ini 10 juta dan juga ini sum if udah benar. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama.
tanggalnya. Selanjutnya kita lakukan untuk buku pembantu yang lainnya. Oke, rumusnya benar. Untuk Jasman tanggal 2, atas 45.000. Selanjutnya selesai. Selanjutnya kita lanjut kepada buku pembantu. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap buku pembantu hutang. Kita cek satu persatu apakah benar rumusnya. Oke, sudah ya. Untuk yang lainnya juga sudah benar. Oke, berarti pada buku pembantu hutang tidak ada permasalahan. Selanjutnya kepada buku pembantu bank juga sudah benar. Benar. Oke. Mungkin hanya itu video daripada tugas pengujian laporan keuangan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.